kamu nggak becus jaga suami kamu gitu. Aku tuh lebih hot 10 kali. Tanya tuh Mas Aris gitu. Dia pernah hamil, dia ngaku. Hah? Jadi pernah hamil sama Mas Aris sebelum nikah sama Yusuf, dan itu digugurin. Ngapain Ran? Oh ini Mbak, spraynya kena darah. Kenapa? Aku haid. Padahal enggak, itu darah dia berhubungan sama Aris. Rawat. Iya, hubunganku sama Ade kan seumur hidup ya. Sejahatnya dia tuh, ya dia masih adik aku gitu. Jadi kalau aku nggak ada, Raya sama siapa kalau nggak sama Rani gitu. Jadi ceritanya si suami ini udah nikah, jadi si istrinya ini punya saudara, si suaminya selingkuh sama saudaranya gitu. Iya. Kamu tahu ceritanya itu dari siapa? Cerita ini? Iya. Orangnya DM, jadi kita sebut aja namanya Mbak Nisa, tapi itu nama samaran, jadi semuanya aku samaran sih Bang. Merinding gue. Tunggu, dia DM you? Iya, DM. Karena kamu sering bagi-bagi cerita? Iya, okay. Jadi bukan, emang Mbak Nisa ini bukan pertama kali, bukan orang yang pertama kali DM, memang sebelum-sebelumnya aku emang udah sering bikin cerita-cerita based on true story, emang spesialis kisah nyata. Jadi awal gitu. Ceritanya gimana sih? Aku nggak ngikutin banget soalnya. Jadi gini. Singkat aja biar. Nah, ini kita samarin semuanya, jadi Mbak Nisa sama Aris ini nikah, tinggal di Jawa Timur. Jawa Timur ini kota asli ya? Provinsi. Iya, asli. Bukan samaran ya? Kalau ini asli. Oke. Nah, Rani ini mau kuliah di salah satu kota di Jawa Timur tadi. Nah, ibunya Mbak Nisa ini ngerasa Rani ini safe, aman kalau tinggal sama Mbak Nisa. Karena kan kalau ngekos itu pergaulan kos-kosan anak zaman sekarang itu seperti apa sih? Ibunya tuh khawatir anak kesayangannya ini tuh kayak takut salah pergaulan, takut ya kayak gitu sih. Paham. Kan, habis itu ya udah, sebenarnya Mbak Nisanya tuh kayak agak, ini nggak apa-apa, kan bukan lebih ke takut dia berselingkuh sama suaminya sih, cuman kayak takut suaminya lebih ke nggak nyaman ada orang lain di rumahnya. Oh, mereka tinggal berdua aja? Berdua. Ibunya? Ada Raya. Enggak. Ibunya di tempat lain. Sebutlah Surabaya misalnya. Itu di konten saya sebutnya Surabaya. Ibunya tinggal di Surabaya. Jadi masih satu provinsi sih sebenarnya. Iya, tapi intinya suami istri ini, Aris sama si Nisa tinggal berdua aja. Tinggal berdua aja. Sama Raya, ada namanya Raya. Raya siapa? Anaknya. Oh, udah punya anak? Udah punya anak, masih kecil. Namanya Raya. Bertiga lah ya? Kita sebut namanya Raya. Itu Raya. Semuanya samaran. Terus udah mereka tinggal bareng. Nah, si Rani ini orangnya kan ceria banget. Sementara Mbak Nisa ini orangnya kalem banget, ibu-ibu yang kalem kayak gitu. Nah, Rani ini deket sama Aris, kalau ngobrol apapun ngerasa nyambung, sefrekuensi. Okay. Nah, jadi kalau Mbak Nisa tuh gak suka ngelihat, kamu ngapain sih Dek ketawa-ketawa? Iya ini loh Mas Aris ngirimin video lucu banget gitu. Santai dong. Iya kayak, oh iya emang Rani anaknya emang kayak gitu. Dia Mbak Nisa, di versi Mbak Nisa cerita ke aku juga kayak, Rani tuh anaknya asik banget. Pas aku dikasih tahu videonya, fotonya, emang Rani tuh kelihatan muka-muka yang ngerti sih kayak cheerful. Oh, kamu lihat foto aslinya? Ada. Oh. Jangan dong. Lihat dulu. Jadi apa? Jangan. Berhijab juga? Berhijab. Dua-dua berhijab? Berhijab. Sama seperti di film? Sama. Kalau karena saudara sendiri ya? Dia dianggapnya kayak gitu, saudara sendiri. Jadi emang di rumah si Rani emang nggak hijaban. Iya. Dan dia mulainya tuh dia sering pakai daster terus tanpa daleman kayak itu tuh Mbak Nisa udah mulai kayak kok gelisah tapi mau negur nggak enak kayak gitu. Di luaran hijab, tapi kalau di dalam di rumah pakai daster. Kadang tuh kata Mbak Nisa tuh nggak pakai daleman. Emang mulainya tuh dari situ sih Bang, kayak emang terus Mbak Nisa kayak udah nggak mulai negur Mbak Nisa ya? Dia takut dibilang curiga. Kok kamu negur aku, emang kamu curiga aku mau ngapa-ngapain suamimu? Mungkin lebih kayak gitu. Mbak Nisa tuh beneran Bang, orangnya tuh sebaik itu. Serius sebaik itu. Dia tuh kayak sebaik itu. Iya, aku kayak bener-bener yang baik banget. Jadi dia nggak negur. Nggak, lebih kayak jaga hati. Terus dia kayak jadi nggak pakai daleman gitu, pakai daster serius. Iya. Tunggu gue lagi. Terus yang lengan gini kan? Dia nggak cerita, dia cuma bilang daster terus nggak pakai daleman Mbak L gitu. Cakep ya. Si Raninya cakep. Yang kamu lihat di foto asli. Dia lebih semok daripada Mbak Nisa. Lanjut. Terus udah gitu mereka tuh sering kayak ngobrol bareng, asik berdua kayak gitu tuh ngerasa nyambung sih. Sementara kalau Mbak Nisa tuh dia ngerasa kayak nyalain dirinya sendiri awalnya. Apa ini karena aku kurang asik ya orangnya gitu. Dia kayak apa aku tuh emang jadi istri kurang hot gitu kan. Kayak gitu. Apa aku nih jadi istri emang
ternyata suami juga di mana-mana laki-laki tuh otaknya kan sama Mbak El, otaknya kan emang ya itu lagi Paham. kayak gitu. Cuma kapan, gara-gara apa dia mulai berpikir kayak begitu? Dia mulai mencurigai sesuatu. Feeling sih, kayak dia udah ngerasa nggak enak Cewek, misal, iya kayak, tapi dia tuh tiap mau ngomong sama Rani itu kayak enggak nanti dikira ini seuzon sampai dia aku jahat banget sih hatiku kok bisa gua ada aku seuzon feeling gitu. dia kayak kan apa ya kayak ngerasa bersalah aku kok jahat banget sih aku seuzon sama adik aku sendiri gitu, seuzon sama suami aku sendiri. Wah ini nggak bener dia kayak Ya, gitu. belum ada bukti. Belum ada bukti, itu lama banget Bang. Oke. Lama banget ketawanya. Sampai akhirnya Lama banget, berapa lama emang? lama banget sampai si Rani menikah. Itu baru ketahuan. Panjang Jadi banget. adiknya menikah? Adiknya menikah. Tahan, pelan. Lanjut. Ya udah akhirnya terus sampai suatu saat itu Rani sering berapa kali tuh ketiduran di sofa. Nah Mas Arisnya ini kan karyawan. Karyawan terus pulang misal PNS. pulang bukan karyawan swasta. Tuh kan. Terus karyawan swasta gitu sih. Oh, Nah, iya. misal Di lembur bar, ya? itu misal lembur itu kan pulangnya malam kan. Nah, si Rani ini tidur di sofa gitu loh dengan versinya Mbak Nisa cerita dia pakai kaos oversize sama celana pendek kayak gitu. Nah, Mbak Nisa udah mulai kayak deg-degan. Duh, kok gini ya? Kok terlalu seksi ya? Takut lah ini kalau nanti Mas Aris kayak kegoda gimana kayak gitu. Terus. Ya udah terus tapi dia ya gitu lagi-lagi enggak ini enggak boleh aku kok seuzon kayak gitu. Selalu kayak gitu dia selalu iya, selalu kayak gitu sampai suatu hari dia tuh feeling wah ini pasti ada apa-apa nih. Dia curhatnya ke Rani. Iya. Loh, dia curhat ke adiknya? Ke adiknya. Lah dia mencurigai siapa? Dia awalnya mencurigai Rani, sampai Rani Rani akhirnya nikah kan. Oh ini cerita singkatnya akhirnya nikah. Nikah terus akhirnya si Mas Aris tuh kelakuannya berubah. Jadi dulu dia tiap siang pulang kerja itu selalu pulang ke rumah. Nah sejak Rani nikah dia tuh nggak pernah pulang ke rumah. Ternyata dia kayak check in short time kayak gitu. Sama Rani. Tahan, kita kembali ke yang tadi ya. Nikah Raninya. Iya, akhirnya terus disuruh ngenalin cowok kan. Ini digodain sama Aris. Ran, kamu kok nggak punya cowok sih gitu. Terus kata Mbak Nisa, kenalin lah. Kamu punya ini nggak kenalan buat si Rani? Ada nih, namanya Yusuf. Lagi-lagi nama samaran sih. Nah Yusuf ini adiknya temennya Mas Aris. Oke. Jadi udah dikenalin. Oke. Udah terus mereka deket terus. Terus sampai akhirnya si Rani dilamar sama si Yusuf. Kayak gitu. Oke, ini belum ada bukti ya masih belum ada bukti, tapi sebenarnya udah ada affair saat itu sih. Iya, mereka sudah ada tapi si Nisa belum ada bukti, tapi firasat. Tapi sejak dia ada Yusuf kayak udah lega nih. Udah normal lagi kayak biasa. Firasat aja. Kayak masa aku nyurigain mereka sih, nggak mungkin lah terjadi apa-apa, ini udah pikiran kotor banget. Dia bener-bener yang selalu ngerasa nggak mungkin kayak gitu. Oh jadi dari dicomblangin sama Yusuf nikah dia lega. Iya lega. Pindah rumah, tapi masih satu kota. Rumah tapi masih satu lanjut. Kota. Sampai akhirnya Mas Aris ini mulai berubah. Jadi dia ngasih uang ke Nisanya mulai berkurang kayak gitu. Bulanan gitu. Bulanan mulai berkurang. Terus yang tiap siang dia tuh pulang ke rumah karena tempat kerjanya kan deket ya. Tuh udah nggak pernah pulang lagi. Terus dia sering lembur, pulangnya jam 11 malam kayak gitu sih. Terus dia ngerasa wah berubah lagi nih. Kenapa ya gitu. Maksudnya kayak bukan berubah lagi kok. Mas Aris kok berubah. Ini ada apa nih? Apa? Padahal udah lega ya. Udah lega. Terus dia cerita nih ke temennya, Mbak Nisa punya temen. Aku lupa deh nama temennya di kontennya Joko apa. Lah ya. Bisa bilang Manda lah ya. Dia cerita ke Manda. Terus abis itu kata Manda, coba deh kamu cek sadap WA-nya gitu. Udah tuh, sadap WA-nya Mas Aris. Bisa emang? Bisa disadap. Oh, gue baru tahu lagi. Tapi ternyata nggak nemu apa-apa. Nggak nemu apa-apa. Lagi-lagi dia ngerasa wah aku udah seuzon nih, udah salah suamiku pulang kerja tuh ngelembur demi kerjanya, tapi aku tuh kayak kok ngerasa dia berubah, tapi kan nggak ada bukti apa-apa. Wah aku udah salah. Dia bener-bener instingnya sebenarnya kuat, tapi dia mematikan insting itu. Cuma kan harus ada bukti ya. Harus ada bukti kayak gitu. Enggak lah, enggak bagus lah. Terus sampai akhirnya dia ngerasa Mas Aris tuh kayak makin cuek, makin susah diajak berhubungan kayak gitu. Nggak mau, malas nggak gitu. mau kayak gitu. Nah, terus sampai akhirnya dia curhat lah sama si Rani, Dek, Mas Aris tuh kayaknya
ada yang nggak beres deh gitu. Wah, Terus ngetes ini. dicuriga. Nah, itu yang nyesek tuh sebenarnya di situ sih. Terus kata Rani gini, emang ada yang Mbak curigain nggak teman kantornya gitu? Kayaknya sih ada sih gitu. Emang teman kantor Mas Haris ini bisa dibilang kan orangnya ganteng. Ya kayak mirip-mirip Deva sih, Deva yang di film Oh, gitu. mirip sama Deva yang Jadi mainin. iya pas ketemu Deva tuh kayak, lah ini kan kayak mirip Mas Haris gitu. Kayak gitu yang Deva aja. Deva ya, kayak mirip Jawa, Deva. Iya, Jawa, mukanya agak-agak, Jawa tinggi, kayak gitu-gitu sih. manis Iya, yang gitu. mukanya tuh kelihatan nggak neko-neko kayak gitu. Terus. Ya udah dia ngerasa, oh iya ada sih, ada satu cewek kita panggil aja namanya Putri gitu, Putri. Oh ya udah, ini aku kasih tahu, kamu track lokasinya gitu. Terus cek mutasinya diajarin tuh sama si Rani, cek WA, cek lokasinya, disadap lokasinya, iya. Terus cek mutasi rekeningnya, dia transfer ke mana aja. Pokoknya bener-bener yang diajarin. Tapi lagi-lagi Mbak Nisa nggak nemu apa-apa. Kalian nih cewek terbuat dari apa? Bisa berpikir ngecek nyadap gitu loh. Oke. Bener-bener nggak nemu apa-apa. Oke, terus. Stres banget terus akhirnya kan dia bener-bener stres nggak nemu apa-apa. Harus bener-bener, wah berarti emang enggak nih gitu. Sampai dia curhat lagi akhirnya sama si Manda itu tadi. Aku tuh udah track lokasi, dia tuh emang beneran di kantornya kok gitu. Siang-siang walaupun dia nggak pulang ke sini tuh di kantor kok dia gitu. Dia bener-bener yang nggak pernah kemana-mana kok Manda gitu. Terus mutasi rekeningnya juga jelas kok, nggak ada yang aneh-aneh kayak gitu. Tapi Mas Harisnya ini orangnya emang lempeng ya? Emang dia tuh kelihatan, kata Mbak, aku kan nggak kenal nih Bang, emang kata Mbak Nisa emang orangnya kayak nggak neko-neko. Kalau di film itu kayak rajin sholat gitu-gitu, lempeng iya, gitu, benar? Iya itu benar. Emang kayak gitu. Iya nggak aneh mencurigai dia gitu? Iya. Tapi kayak dia ngerasa ada yang kayak lebih ke perubahan sikap sih. Kayak kok nggak mau tidur, terus kalau siang nggak nemu apa-apa. Tapi dia tuh ngerasa gelisah terus, dia tuh kayak hatinya nggak tenang, ngerasa gelisah terus sampai suatu hari dia curhat lagi sama Manda. Terus kata Manda, tahu nggak sekarang tuh lagi heboh tahu aplikasi kalkulator gitu. Itu sebenarnya ngasih tau Manda sih. Anjir, apa lagi di aplikasi kalkulator. Jadi ada namanya fake kalkulator. Jadi bentuknya itu mirip kalkulator. Jadi ada kalkulator. Jadi bentuknya kayak kalkulator biasa. Jadi kayak aplikasi kalkulator gitu. Atau dipakai ngitung juga ya udah bisa. Nah, cara dia buka itu ada 4 digit angka. Kalau kita masukin misal ya 1, 2, 3, 4, enternya itu kayak sama dengan itu. Itu berarti kebuka. Password gitu ya? Kayak password gitu. Jadi misal 4 angka ya, 1, 2, 3, 4, terus sama dengan enter berarti bisa. Masuk aplikasi. Iya, ke halaman yang berbeda. Kayak gitu. Tapi kalau kita masukinnya salah nih, nggak ada kamu salah, nggak ada kayak gitu. Ya udah kayak misal ya 6, 7, 8, 9 sama dengan ya udah nggak terjadi apa-apa. Iya, jadi kalkulator aja. Jadi kalkulator biasa. Oke. Kayak gitu. Nah, itu tuh dia, masa iya coba deh gitu. Nah, itu tuh barang itu. Nah iya kayak gitu. Ya kode, pakai kode. Iya, jadi nggak dicurigain. Dan saat itu ramai banget tau Bang, saat aku ngontenin itu tuh banyak yang, di HP cowokku ada 2, di HP suamiku ada 2. Kayak itu karena bisa nyimpen foto, video, chat, semuanya bisa di situ. Iya. Oke. Dia download lagi. Tahan. Terus lanjut. Ya udah, terus akhirnya waktu Mas Haris, kalau nggak salah Mas Haris di kamar mandi, dia buka. Nah Mas Haris ini sebenarnya juga naruh HP, taruh aja gitu. Terus dia cek ada aplikasi kalkulator, ada 2. Dia kaget kan. Jadi waktu itu pakai iPhone kan. Kalau aplikasi iPhone kan ya udah kayak gitu kalkulatornya. Ternyata ada 1 lagi. Terus dia udah mulai deg-deg. Kata dia tuh jantungnya saya tuh benar-benar deg-deg. Ada 2 kalkulator. Dia kayak sampai dia ngerti aplikasi. 2 kalkulator dalam 1 HP? Dalam 1 HP. Oh aneh ya? Iya. Terus yang 1 lagi dibuka sama dia. Dia pencet angka. Dia bingung, nggak masuk. Jangan, nggak ini nggak bener nih, berarti emang kalkulator biasa. Nggak, Amanda nggak bener nih. Kayak itu. Maksudnya kayak dia, wah enggak lah aku ngapain sih, dia selalu kayak gitu. Enggak lah. Terus dia coba lagi. Biasanya kan laki-laki, kata dia nih, laki-laki itu kan suka nggak inget angka gitu kan, angkanya dipakai ya wes itu aja gitu. Misal ya kan kayak password ATM itu misal kayak gitu kan, password HP ya udah itu aja. Jadi kalau mau ngebobol iya kan gitu nggak sih laki-laki, karena nggak mau ribet ya kan. Password sosmed ya udah itu pokoknya aja. Satu untuk semua. Iya. Terus dia inget ini kayak password yang biasa dipakai, dia coba tuh. Jadi hanya 2 kali nyoba, dia coba tek kebuka.
Masuk. Udah masuk. Apa itu? Dia nggak cerita Nggak tahu sih, ya. nggak Pokoknya cerita, dia dia nggak tahu nih cerita. paspor apa Dia PIN cuman bilang gitu-gitu. laki-laki itu Mbak kalau paling nggak bisa nyimpen nginget beberapa password. Jadi passwordnya pasti itu aja Aduh sih. bener lagi. Iya kan? Gitu Bang. Ih, Kalau saya cewek juga, kan saya juga. kalau cewek kan lebih kayak Nggak jauh-jauh deh pokoknya. ya udah kita beda-beda, password IG beda. Kalau Cewek saya gitu ya? kalau aku gitu sih. Cewek. Iya, enggak. sama. Dia laki dulu ada burungnya. Aku beda-beda sih, soalnya kayak beda-beda. Oke lah, pokoknya memang kalau aku memang ngalamin sih, memang Iya kita kan? juga Kalau gitu cowok, sih. kata dia gitu, kalau cowok ini pasti dia nggak mungkin, dia orangnya nggak mau ribet, pasti angkanya sama bener pas dibuka, dia udah itu Aris masih di kamar mandi tuh. Dia buka foto, video. Masuk tuh ke halaman. Langsung dia ternyata si ama adiknya itu Apa? foto video. Ada foto video. Heeh. Oh, selfie. Enggak, foto video kayak gitu. Apa? Lagi ngelakuin gitu, iya. Dilihat tuh. Dia lihat foto Lagi videonya. berhubungan suami istri. Enggak, kata dia pakai foto dan video menjijikan gitu. Menjijikan. Udah. Terus di dalamnya kalkulator itu ada Telegram. Oh, bisa ada aplikasi Iya, lagi? Iya, Oke. buat nyimpen. Jadi foto, video, kontak semuanya tuh bisa disimpan di Oh, aplikasi dia kayak kalkulator folder itu. ya? Yes, benar kayak folder gitu. Oke, masuk lagi dia ke Telegram. Iya, Nemu ternyata apa dia? ya udah chat-chatnya ternyata mereka di situ. Di situ? Di Telegram itu. Oh. Makanya di sadap WA kan nggak dapat apa-apa. Oh. Terus selama ini pakai fake location. Nah ini aku nggak tahu sih, maksudnya aku nggak tahu cara kerja fake location seperti apa. Tapi Mbak Nisa cerita kalau mereka selama ini tuh yang dikasih lokasi yang Mbak Nisa cek itu pakai fake location gitu. Jadi bisa lokasi kita, misal aku lagi di Bang Densu, ternyata lokasiku yang dicek itu lagi di misal Kuningan atau kantor MD gitu bisa. Bisa begitu? Bisa. Katanya sih. Terus dia marah-marah sih, saya tuh kok bisa, bener-bener nggak nyangka, kok bisa sih kamu dari ribuan wanita kenapa kamu milih adik aku, itu seperti yang dialog di film itu sih. Dari ribuan wanita kenapa kamu milih adik aku itu. Pernah nggak ditinggal berdua? Sering. Ini belum ini ceritanya belum flashback, nanti ada flashbacknya Bang. Jadi nanti flashbacknya banyak. Jadi saat itu tuh ini belum Rani jelek-jeleknya belum kelihatan. Jadi terus dia marah-marah kan, terus Mas Aris kayak bener-bener yang maafin aku, wes gak bisa. Udah aku telepon, itu mau diambil tuh HP-nya dia. Enggak, kamu mau pukul aku, nggak akan aku balikin HP kamu. Itu kan HP-nya dipegang Mbak Nisa. Udah HP aku mana, enggak akan. Kamu pukul aku juga nggak apa-apa. Oh itu si Raya di depan pintu katanya nangis-nangis, takut mama papa jangan kayak gitu, takut kayak gitu. Terus dia telepon Rani, Ran ke rumah sekarang, kan Rani udah nikah saat itu. Nah Rani kan nggak tahu nih kalau udah ketahuan karena HP-nya Aris kan sama Mbak Nisa kan. Udah dia ke rumah terus si suaminya Yusuf juga ada apa nggak tahu nih, Mbak Nisa nyuruh ke rumah, dia nangis-nangis. Ya udah Yusuf juga ke rumah. Jadi suami itu ramai banget sih. Jadi Rani sama Yusuf itu ke rumahnya Mbak Nisa. Udah langsung kamu kok tega sih kayak gini sama Mas Aris itu, sama kakak ipar kamu sendiri. Nah Rani ini nggak jawab apa-apa tapi langsung pergi, langsung hilang. Yusufnya kayak bingung kan, ada apa? Terus Yusuf nanya ke Mas Aris itu, emang bener Mas? Mas Aris diem aja, berarti bener kan? Udah kayaknya mereka sih tonjok-tonjokan di situ sih. Oh ada pukul-pukulan? Ada pukul-pukulan. Terus tapi Raninya kan sebelum nikah? Enggak, udah nikah Bang itu Bang. Kelihatan berubahnya banget tuh setelah nikah sama Yusuf. Jadi kalau menurutnya si Rani, maksudnya Rani bilang ke Mbak Nisa ya, kalau mereka nikah itu kan malah nggak ketahuan. Maksudnya kayak dia dia nggak kenal, jadi nggak ketahuan dia nanti anaknya siapa. Lanjut, kan. tonjok-tonjokan. Terus tonjokan si Rani ternyata pulang ke rumah ibunya ke Surabaya. Sementara Mbak Nisa juga abis itu langsung pergi, terus saya nangis-nangis, dia ngambil bajunya gitu, terus ninggalin Aris sampai Yusuf balik. Nah Rani ini tuh dari awal emang nggak disukai sama mertuanya, sama ibunya Yusuf. Terus ibunya Yusuf bilang, emang kenapa? Ibu tuh dari awal emang kayak rada gimana gitu sama si Rani kayak gitu. Mama sih bilangnya mama emang dari awal emang kayak gimana sama si Rani gitu. Rani ada affair sama Mas Aris gitu. Jadi ibunya kayak nggak kaget gitu sih. Jadi di konten itu emang ibunya tuh kayak savage banget gitu. Versi-nya Mbak Nisa tuh emang ibu-ibu yang nggak lemah, yang bener-bener yang savage banget sih mertuanya Rani. Iya, yang orangnya punya karakter gitu ya. Apa ibunya udah tahu mungkin ya? Kayaknya gitu sih, kayak udah. Soalnya Rani anak sendiri iya, kali ya. karena Rani kan enggak ibunya si Yusuf. Oh ibunya Yusuf. Saya pikir ibunya Aris. Ibunya Aris, ibunya Aris enggak ada. Oke, lanjut. Terus habis itu si Nisa pulanglah ke Surabaya. Rani pulanglah ke Surabaya. Nah, Nisa ini nginep di hotel. Nginep di hotel, terus ibunya si Rani sama Nisa itu kaget.
Rani kok ngapain dek kamu pulang ini ke rumah, kok nangis-nangis kayak gini? Wah ini gara-gara mertua kamu nih paling nih, mamanya Yusuf gitu. Ditelepon lah, Bu ini kenapa anak saya kok ini pulang ke rumah? Ibu kalau jadi orang tua jangan suka ikut campur urusan anak ya, kayak gitu. Nah terus mamanya Yusuf bilang, loh kamu nggak tahu apa-apa, coba tanya si Rani ada hubungan apa dia sama menantu kamu Mas Aris gitu. Dia langsung ditutup lah, terus dia nanya, emang beneran kamu gini-gini? Terus Rani diem aja. Terus ya udah ibunya itu kata Mbak Nisa bener-bener yang aduh sakit, bener-bener yang kamu kok tega banget ini Kak, ibu tuh ngerasa jadi ibu yang gagal gitu. Kok kamu tega nyakitin hati mbakmu kayak itu? Terus mbakmu mana? Itu Mbak Nisa bener-bener ngilang saya, tapi ternyata dia di hotel sih. Iya. Di hotel, dia stay di hotel. Dia di hotel. Jadi emang bener-bener dia waktu sakit hati tuh nggak ngerepotin ibunya lah, nggak pengen ibunya tahu sih. Sendirian aja. Sendirian sama dia. Raya. Bawa Raya ya. Sama Raya. Nah yang tahu tuh temennya si Manda itu. Sayangnya semuanya nyari Mbak Nisa di mana, terus ibunya pun nyari, akhirnya ibunya sama Aris sama Manda itu nyamperin Mbak Nisa. Terus Mbak Nisa kaget, kok ibu tahu di sini? Marah sama si Manda gitu. Harusnya ibu kan nggak tahu kayak gitu. Itu sedih banget. Aku diceritanya kayak pengen nangis gitu. Kayak harusnya tuh ibu nggak tahu itu, biar yang sakit tuh aku aja sendiri, jangan kasih tahu ibu pasti ngerasa gagal, yang ngerasa lebih sakit daripada anaknya sendiri. Karena kan yang nyakitin Mbak Nisa tuh ada anaknya sendiri juga gitu, si Rani, yang mana itu sebenarnya Rani anak kesayangannya ibu juga gitu. Dan dia udah tahu itu. Dan dia nggak mau ibunya kepikiran. Dan dia lebih mikirin ibunya. Makanya pas di hotel dia marah sama si Manda. Dia masih Manda gitu. Kok kamu ngasih tahu ya, semua orang nyariin kamu, ibu kamu juga nyariin kamu kayak gitu. Ibunya minta, iya sebaik itu Bang, sumpah sebaik itu, kayak kamu itu dia sampai nggak ada waktu untuk sedih-sedihan gitu, karena dia mikirin ibunya, mikirin Rani, mikirin Raya kayak gitu. Terus akhirnya apa yang terjadi lanjutnya? Ya udah akhirnya ibunya kan minta maaf kayak gitu lah, nangis-nangisan sama Nisa, terus mereka bareng-bareng pulang ke rumah ibunya si Nisa Rani tadi di Surabaya. Rani kan ada di situ. Ya udah terus pulang. Itu di situ Rani ngejelasin semuanya. Ketemu semuanya, Aris, Yusuf semuanya kumpul. Lengkap semuanya. Emang Mbak Nisa yang ngomong, iya mereka kayak didudukin semuanya. Jadi Mbak Nisa tuh masih bersikap tegas, padahal dia tuh sebenarnya kayak lagi hancur kan, tapi masih bisa, ayo kita kumpul semuanya di rumah ibu gitu. Ya udah kumpul semuanya di Surabaya. Terbuka semua cerita. Terus kayak gimana Ran kamu gitu. Ya udah kamu pernah ngapain aja? Terbukalah, dia pernah hamil, dia ngaku pernah hamil. Jadi pernah hamil sama Mas Aris sebelum nikah sama Yusuf, dan itu digugurin. Kayak gitu. Merinding lagi aku. Aku juga merinding barusan sama lagi. Terus apa lagi yang terbuka? Jadi terus dia ngapain aja? Terus ditanyakan, kamu berapa kali tidur sama Mas Aris? Dia jawab, tidurnya kapan? Jadi pas Mas Aris nggak pulang ke rumah waktu dia istirahat kerja, itu ternyata dia seringnya di hotel sama Rani. Pakai fake location. Yang short time itu tadi. Jadi pas dicek itu, terus kesannya pakai Gojek. Jadi mobilnya ditaruh di kantor, dia ke hotelnya pakai Gojek. Rani berangkat dari rumahnya, rumahnya Yusuf. Terus si Mas Arisnya berangkat dari tempat kerjanya pakai Gojek. Jadi mobilnya tetap di situ. Bilangnya lembur juga gitu ya. Jadi mobilnya Yusuf tetap di situ. Yusuf nggak curiga. Dia secinta itu juga. Dia juga baik. Yusuf nggak curiga. Karena Yusuf kan kerja juga. Nah jadi, kalau pas ibunya yang curiga, ibunya Yusuf. Kenapa, ya? Karena Rani sama Yusuf tinggal sama ibunya? Enggak, deketan rumahnya deketan. Oke. Lanjut. Jadi kok si Rani sering ya pakai Gojek pergi-pergi siang-siang gitu. Kayak gitu sih. Itu yang terbuka. Terus kata ibunya kayak rada curiga, ada yang nggak beres nih kayak gitu. Selama di rumah? Dia itu. Nah, terus pasti ditanya tuh. Iya kan, kenapa di rumah di mana aja? Jadi pernah Rani itu pulang kuliah, dia motornya kayak jatuh dari motor kayak gitu, kakinya sakit kan. Nah saat itu pas di rumah pas ada Mas Aris aja, Mbak Nisanya tuh lagi nggak ada. Nah dia ditanya Mas Aris, kenapa kakimu Ran? Itu pertama kali dia ngelakuin sih sama Mas Aris. Jadi kaki aku sakit gitu. Itu awalnya? Itu awalnya ngelakuin. Terus kayak, oh ya coba dilihat gitu. Ya udah saat itu pertama kali ngakunya sih gitu, pertama kali ngelakuinnya pas itu. Dia lihat apa? Dilihat kakinya. Kakinya. Mas Aris ngeliat kakinya Rani. Maksudnya kayak kenapa coba kok kamu itu coba lihat, coba kan pakai celana kan, terus celana panjang, terus hanya diginiin. Ya itu katanya pertama kali ngelakuinnya di situ. Ngelakuin secara berhubungan badan.
Oh, berarti Tapi mau sama mau. iya, emang mau sama mau. Dan pertama kali ciuman sih katanya waktu dia di depan laptop lagi ngajarin Rani ada tugas. Mas, tolongin dong ada tugas aku ya. Itu tuh pertama kalinya itu. Emang si Raninya emang ngefans, kayak seneng sama Mas Aris tuh kayak, ya itu seperti Bisa yang di ya? film. Iya. Saudara bisa ya? Karena mereka mungkin sering serumah berdua, terus pakaiannya Rani mungkin ya juga yang kayak gitu. Akhirnya juga lama-lama Tapi kenapa suka. Rani nggak mikirin perasaan saudaranya Nah, si itu aku Nisa nggak nih? tahu sih. Pas di forum keluarga ini, dia nggak Enggak, diobrolin? dia juga nggak minta maaf kayak gitu-gitu karena dia ngerasa nggak salah gitu. Dia nggak ngerasa salah? Nggak ngerasa salah. Terus Nisanya gimana itu? Dia nggak ngerasa salah. Jadi habis di forum kayak gitu tuh dia ngerasa ya emang karena dia lebih lebih hot daripada Manisa. Persaingan. Gitu. Persaingan. Nah itu dipacu, ini kilas balik ya Bang, itu dipacu karena dari kecil Rani tuh suka dibanding-bandingin sama Manisa, sama orang-orang. Fisik? Secara fisik, secara prestasi. Jadi si Rani ini selalu sekolah di sekolahnya Mbak Nisa, misal SD-nya, SMP-nya gitu. Itu selalu di sekolah yang sama, tuh sama guru-gurunya selalu dibandingin. Oh kamu adiknya Mbak Nisa ya? Tuh Mbak Nisa, mbakmu mah dulu pinter, kayak ini-gini, kayak gitu-gitu. Sama orang-orang juga, loh ini kakak adik, kok nggak sama sih gitu? Kok cantikan mbaknya, so kayak gitu. Terus habis itu si Raninya itu bilang, kamu orang-orang waktu ngomong kayak gitu sama kamu bukannya ngehibur aku, tapi kamu menikmati, ini saya ingat kayak kata-katanya, kamu menikmati pujian orang-orang, kamu dengan bangganya senyum-senyum gitu. Waktu orang-orang muji kayak gitu. Tapi sebenarnya kan kalau kita sering nggak sih kayak kakak adik tuh ada orang yang ngomong, ih iya adik, kok ini ya kakak adik kayak gini ya, kok nggak sama ya, sering kayak gitu kan? Sering kan, di sini iya sering kan? pasti. Ternyata kayak gitu juga sebenarnya, sebenarnya juga kita mungkin yang bikin karakternya Rani jadi seperti itu. Keadaan lingkungannya. Iya. Oh, dia jadi iri. Jadi sebenarnya ada rasa nggak suka atau iri gitu sih. Oh, paham. Kayak gitu. Emang dari dulu dia ungkapin semua. Aku tuh udah dari dulu kan kamu selalu dipuja-puja orang, kamu mbak ibu peri kayak gitu di mata orang-orang. Tapi apa? Kamu nggak becus jagain suami kamu gitu. Aku tuh lebih hot 10 kali. Tanya tuh Mas Aris gitu. Dia benar-benar kayak gitu. Sebar-bar iya. Iya. Itu ada di konten, di konten tuh persis ya, aslinya kayak gitu ya. Oke. Kayak dia kalau nggak minta maaf terus ibunya tuh, kamu tuh tau nggak sih zina itu kan udah perbuatan yang jahat, tapi kamu juga ngebunuh kan, ngegugurin kayak gitu. Ibu tuh udah ngerasa gagal gitu, ibunya nangis, aku minta maaf ke Mbak Nisa, aku nggak salah kok. No, ibu tuh gitu dari dulu, selalu aku yang salah. Ibu tuh harus ngerti dong apa yang aku rasain kayak gitu-gitu sih. Sampai akhirnya ibunya Rani pergi dari rumah, dia selalu kayak gitu. Jadi dia tidak pernah mau minta maaf tapi langsung kabur kayak gitu. Dia pergi dari rumah entah kemana. Nah ini yang benar-benar Rani ngilang sih. Terus ibunya pas Rani ngilang, ibunya sakit. Nah, ternyata Rani ini adalah anak kesayangan ibunya. Jadi emang dari dulu mungkin ibunya ngelihat juga kayaknya Nisa kan lebih banyak yang peduli. Iya, benar. Mungkin aku nggak tahu sih. Makanya dia lebih kayak, oh ini Rani ini mesti gue lebih. Iya, karena anak bungsu juga kan. Jadi sebenarnya ibunya itu kecewa karena anak kesayangannya apa ya? Gagal gitu kali ya. Jadi seringnya ibu kan lebih begitu dalam hidup gitu, kan ya? Iya kan. Jadi justru anak yang dia sayang kenapa sih yang paling nyakitin? Justru kayak kenapa gitu. Ya? Semua yang paling kayak kita sayang itu yang paling nyakitin. Ya kayak gitu sih, kayak kasihan ibunya. Terus habis itu dia benar-benar sakit sampai singkat cerita dia demensia gitu Bang. Demensia ibunya. itu apa ya? Kayak kehilangan memori, terus hanya memori-memori yang terus tiba-tiba tuh dia kayak Nisa, kamu jemput adikmu sekolah ya gitu, kayak balik ke masa kecilnya Nisa. Iya, jadi kayak orang pikun gitu ya, kayak gitu. Ya. Kasian. Jadi makanya orang-orang tuh bilang Nisa ini belum selesai menyembuhkan lukanya, tapi dia udah harus ngerawat ibunya. Terus ibunya sakit kan, dia kadang ngompol, nggak kerasa ngompol jadi emang Nisa yang ngerawat, Mbak Nisa yang ngerawat. Dan Rani pergi begitu aja? Rani pergi, nggak bisa hubungin. Dia pergi, pokoknya dia benar-benar nggak bisa dihubungin, pergi. Nisa dan Aris sekarang. Setelah itu bagaimana mereka? Aris nyusul ke Surabaya tapi ditolak terus sih sama Mbak Nisa. Ya udah kamu di rumah aja jagain Raya. Akhirnya mereka berpisah. Bisa. Kasian. Tidak ada usaha Aris untuk. Udah, Mas Aris sebenarnya kayaknya udah berusaha, tapi Mbak Nisa emang udah benar-benar nggak bisa sih. Oh kasian udah ini. Juga ya. Mereka berakhirnya begitu. Jadi Nisa sendiri sekarang. Nisa sendiri. Membawa Raya. Membawa Raya sama Mbak Nisa.
Oh, jadi anak satu ini. Dan- Jadi sampai hari ini Heeh. si Rina itu hilang. Si siapa? Rani. Rani, Rina kan Enggak. jadi Rina. Rani di Jakarta. Ini belum selesai Oh ceritanya. iya lanjut Mama, penonton maaf ya. Maaf. Saya excited ya. Ini Jadi belum selesai. Terus Gila habis itu ini. iya, belum selesai sih. Habis itu Rani kan pergi. Nah, ibunya ini keadaannya makin kacau lah istilahnya. Kayak dia yang nggak ngenalin Nisa, sampai Nisa itu browsing-browsing terus konsultasi ke dokter gimana sih cara biar ingatannya ibunya ini apa ya nggak sepenuhnya hilang. Jadi dia buka album-album nyeritain, "Ibu, ini Mas Aris suaminya Nisa. Ini Nisa." Waktu foto-foto, "Ini Rani." Ya, dia waktu ini itu kayak sakit gitu kan. Dan ibunya biar nggak lupa. Terus dia kayak bacain Quran terus. Terus ibunya suka ngilang-ngilang. Jadi ditinggal kemana tiba-tiba ibunya jalan sendiri kemana gitu. Ternyata di dekat lapangan desa. Terus ada yang nemuin, "Nih, sini ibumu," gitu. iya Kayak tahu gitu-gitu. saya Jadi tahu ya. kayak itu. orang-orang demensia kayak gitu sih. Iya. Sampai dia bikin kalung identitas buat ibunya, biar kalau dia pas ngapain ibunya pergi ada yang balikin. Jadi kayak nama, alamat kayak gitu. Jadi jadi sedih. Jadi ya. sedih banget. Iya, Jadi benar-benar iya, iya. mungkin kecewanya ibunya tuh lebih ke bukan mungkin kata Vanessa sih bukan ke sakitnya Nisa tapi ke kecewanya ke Rani sampai bikin ibunya kayak gitu. Jadi kasihan banget sih, kasihan Mbak Nisanya. Jadi kayak nggak ada yang di sisi dia sebenarnya. Jadi dia ngerawat ibunya Ngerawat semenjak saat ibunya, itu. Tinggal ngerawat sama ibunya. ngerawat- akhirnya. tinggal sama ibunya. Si Raya sama si Aris saat itu. Oke. Saat oke, itu. Terus oke. sampai dia bingung nih bisa jadi kalau Rani balik ibunya sembuh nih. Dia cari-cari Rani akhirnya. Dia cari-cari Rani. Sebegitunya. Nah, dia ini kan jarang posting di sosmed Mbak Nisa. Sampai dia posting di sosmed keadaannya dia lagi di mana, keadaannya ibu biar Rani ngelihat. Siapa tahu nanti Rani ngelihat pakai fake account gitu. Jadi dia bilang, Dia pernah posting. posting tentang ibu, maksudnya tentang ibunya, ibu sakit, cepat sembuh ya ibu, kayak gitu-gitu Tapi dia sih. nggak pakai akun asli si Nisanya. Pakai akun asli. Oh. Pakai akun tahun asli. berapa itu? Waduh. Oh, berarti udah pernah ada di sosmed nih Loh, orang. udah ada Oke. IG bang, Oh, udah ada iya, IG, iya, udah ada, iya. enggak lama kok. Berharapnya itu Rani ya. Ya berharapnya ngeliat Rani ya? ngeliat. Terus. Rani ngeliat. Ternyata Rani ngeliat mungkin pakai fake account kata Mbak Oh, lihat. Nisa pasti dia nggak mungkin ngeliat pakai akunnya sendiri gitu. Oke. Bisa jadi Rani sampai berapa hari kemudian Rani pulang akhirnya. Dan itu Oh. nggak ada yang tahu Rani di mana. Rani akhirnya pulang terus, "Dek, ibu sakit," kata dia. Ya udah dia nyamperin ibunya kayak gitu. Tapi ya gitu ternyata nggak bisa diandalkan juga. Pikirnya Mbak Nisa, udah ada Rani, kayak aku mau pergi aja deh gitu. Nyelesain kehidupanku sama Aris sama Raya nih gimana gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Jadi pas dia mau pergi dititipin ibu aja, Rani tuh nggak bisa. Rani tidur, ibunya udah ngilang lagi kemana gitu. Kayak kurang peduli gitu. Kayak kurang peduli, iya. Kayak gitu-gitu. Terus dia mikirnya nggak bakal bisa nih aku tinggalin kayak gini, nggak akan bisa nih gitu. Tapi sebenarnya kalau dia mau egois kan bisa aja. Ya udahlah terserah ini ibu, kamu lah gantian Iya, yang awasin. Sebenarnya kan bisa kayak gitu ya. Ah, Tapi dia nggak bisa. Ini aku nggak bakal bisa ninggalin ibu sama Rani nih gitu. Yusuf Yusufnya udah pisah sama Rani. Pas Akhirnya di forum itu tuh dia ditalak langsung sama Yusuf. sama Yusuf. Ih, hancur juga hati Ya, Yusuf itu ya. Jadi dia ngerasa, oh jadi kamu udah pernah ngelakuin itu sebelum kita nikah itu sih. Ih. Tapi dan untungnya belum ada anak sih, mereka belum hamil sama si Yusuf. Terus lanjut. Kayak complicated banget gitu loh kayak. Terus habis itu ya udah Nisa ngerawat ibunya sampai ibunya sakaratul maut ini kayak udah selang berapa hari, aku nggak tahu hari atau minggu ini ceritanya kayak nggak sedetail sampai berapa hari berapa ini sih. Intinya sampai ibunya kayak bener-bener udah mau meninggal kayak gitu sih dia ngerawat ibunya. Itu Rinanya masih di situ tetap. Rani masih di situ. Rina mulu gua, Rani masih ya? di situ. Jadi Oh, ya udah oke. mereka kayak ngomong seperlunya kayak gitu. Kan dia nggak bisa ninggalin ibunya kan. Nah, ini yang bikin gemesnya sih Bang. Jadi waktu ibunya sakaratul maut kan si Aris juga kayak datang-datang terus ke Surabaya yang aku bilang kan. Nah, saya itu juga Aris datang ke sana gitu. Jadi Rani pun kayak masih, "Mas, ayo," kayak gitu-gitu. Sebenarnya Arisnya udah nggak mau. Gimana? Jadi, "Mas, ayo Mas," saya kayak masih ngerayu-ngerayu di depannya Mbak Nisa. "Udahlah tinggalin aja Mbak Nisa, ayo kita bikin keluarga sakinah mawaddah warahmah kayak cita-cita kita dulu gitu. Udah Ran, udah kita salah." Aris selalu kayak gitu udah nolak dia. Nah, sampai akhirnya Aris ke sana kan tidurnya gitu tidurnya di kamar tamu. Jadi ada kamar tamu gitu. Ya, kan udah nggak si Nisa udah nggak mau sekamar lagi kan sama Aris. Tapi Jadi, belum cerai itu? belum cerai. Oke. Tidurnya di kamar tamu. Nah, itu ibu tuh sakaratul maut jam 2 kurang berapa gitu loh. Jam 2 dini hari. Nah, terus dia nyari-nyari Rani.
Rani mana ya? Dibuka kamarnya Rani nggak ada. Terus dia udah deg-degan nih. Sama lagi, gue juga deg-degan dinungguin. Iya kan? Terus ternyata dia ketok-ketok tuh kamar tamu. Ketok-ketok lama, itu dia deg-degan. Jangan-jangan nggak mungkin mereka ngelakuin saat kayak gini. Dan Mas Aris sudah janji kan, demi Allah aku akan berubah, nggak mungkin. Ketok-ketok. Ternyata yang keluar Rani, disusul Mas Aris belakangnya. Itu sih, itu serius Mas, demi Allah ini. Dia itu di ruang tamu, bukan ruang tamu, di kamar tamu. Jadi pas Nisa mau marah itu udah nggak sempet karena ibu lagi sakaratul maut gitu. Dia kayak lagi bener-bener yang lagi bacain Yasin. Nisa nggak tidur semalaman, Rani dikiranya tidur di kamarnya, Mas Aris dikiranya tidur di kamarnya, ternyata di ruang kamar tamu ternyata enggak. Dia kayak cerita, aku saat itu kayak nggak bisa marah aja tuh nggak bisa gitu loh. Karena ibu itu udah sakaratul maut, terus aku tuh bener-bener nggak nyangka, dikiranya udah Rani tidur di kamarnya, Mas Aris tidur di ini, terus abis itu ibu mau ngomong sama kamu gitu, ibu kayaknya udah waktunya gitu. Ya udah, terus mereka akhirnya baca Yasin bareng. Aku nggak tahu sih kata Mbak Nisa mereka ngapain di kamar, karena si Aris harusnya ya kalau ngelakuin kan dia mandi dulu, mandi besar dulu. Itu enggak, dia langsung ambil Quran terus ikut baca Yasin. Nah ini kita yang nggak akan, aku juga nggak bilang mereka ngapain ya, masa aku benar-benar nggak tahu, dan Mbak Nisa juga nggak berani nuduh. Mbak Nisa tuh nggak berani nuduh kalau nggak ada bukti. Intinya mereka di kamar tapi nggak tahu ngapain. Kan? Gitu. Harusnya kalau mereka ngapa-ngapain nggak usah mandi kan? Iya. Karena dia langsung baca Yasin nggak ada mandi, berarti dia nggak ngapa-ngapain. Gitu. Menurutnya Mbak Nisa, aku nggak berani menuduh atau gimana-gimana. Cuman ya kita nggak tahu lah gitu. Habis itu Mas Aris benar-benar yang langsung ngambil ini, terus kita baca Yasin bareng-bareng. Ya udah, ibu sakaratul mautnya saat itu. Di depan mereka bertiga. Nggak sedih perasaannya itu si Aris atau apa gitu, atau si Rani gitu. Mbak Nisa sih yang paling ini. Soalnya dia bilang waktu itu tuh dia ngerasa tengkuknya tuh kayak ada angin yang lewat kayak gitu loh waktu ibu mau nggak ada tuh. Jadi kayak dia udah kayak, ya gimana sih kita ngeliat orang sakaratul maut itu bener-bener dia ngerasa, wah ini ibu udah waktu tangannya ibu udah dingin, kakinya udah dingin. Dia bilang ibu. Terus yang bantu baca ini juga Mbak Nisa sih. Bantu baca itu biar perginya enak ya. Itu Mbak Nisa. Itu ya udah akhirnya ibu meninggal. Terus si Raninya ini lagi Bang, panjang pantas dia. Iya, pantas sampai 24 part. Itu panjang banget sih. Jadi habis ibunya meninggal, di hari pertama ibunya meninggal, si Rani ini nyamperin Mbak Nisa. Mbak Nisa masih nangis-nangis di kamar, dia bilang, "Udah kamu turun ranjang sekarang." gitu. Turun ranjang tuh kayak udah kamu bisa sama Mas Aris, Mas Aris buat aku aja. Itu yang bikin Mbak Nisa gerem banget sih. Kayak di hari setelah pemakaman ibu, kamu masih sempet-sempetnya kayak mikirin kayak gini gitu. Terus disuruh turun ranjang, saya kayak disuruh, udah kamu bisa aja sama Mas Aris, masih ngomongin tentang dia dan Mas Aris gitu loh. Nanti aku yang sama Mas Aris nemenin gitu. Kayak gitu. Terus kata si Rani, kamu itu pura-pura aja kan nangisnya, kamu nangis kayak gini biar orang-orang ngerasanya, oh Nisa si anak berbakti, Nisa ini nangis karena gara ibunya nggak ada gitu. Oh Rani nggak nangis, kayak gitu kan, gitu dia marah-marah kayak gitu sih. Besar sampai banget sumpah Mbak Nisa tuh sampai dia tuh kayak nyodorin kayak baygon kayak gitu sih ke Mbak Nisa. Ya udah kalau kamu nangis susul aja ibu nih, minum sekalian kayak gitu. Jadi ya emang kayak sebar-bar itu sih, kayak anaknya kayak paham. Gitu. Udah ngaco banget lah ya. Ngaco banget. Terus lanjutannya. Ya udah akhirnya pokoknya dia terserah kamu sama Mas Aris mau ngapain, aku nggak peduli, tapi kamu jangan kayak gini di hari nggak adanya ibu gitu. Oke. Ya udah akhirnya si Mbak Nisa sama Aris udah pisah. Mbak Nisa udah bener-bener nggak mau sama Aris, cerai. Nah itu Mbak Nisa balik lagi ke kota yang tadi, kotanya dia. Kita sebut aja kota apa ya? Ya udah kotanya dia aja. Aku takut ke spill nanti. Surabaya. Jadi, enggak kan itu di Surabaya ibunya. Itu Surabaya, jadi dia kembali ke rumahnya. Malang. Terus si Rani bilang kalau kamu balik ke rumah kamu, nanti kamu akan selalu ingat. Jadi kamu lewat sofa, kamu akan selalu ingat aku sama Mas Aris pernah gitu di sana. Kamu lewat dapur, kamu akan selalu ingat. Kamu nggak akan bahagia Mbak itu. Kamu lewat kamarku, kamu pasti akan ingat selimut yang aku kasih ke kamu. Jadi ada kejadian. Ini panjang banget ya ceritanya, tapi aku halus. Minum itu ada minum. Ya kita break sebentar ya. Setelah pesan-pesan berikut ini. Terus jadi ada kejadian kan banyak yang ke skip. Jadi ada kejadian yang dia itu spraynya kena darah.
yang dia habis kecelakaan itu loh. Iya. Terus dia mau kayak nyuci gitu kan. Terus kata Mbak Nisa, ngapain Ran? Oh ini Mbak, spraynya kena darah. Kenapa? Aku haid. Padahal enggak, itu darah dia berhubungan sama Aris. Perawan. Iya. Iya. Iya, dan dia selalu pas dia lewat kamarnya Rani, dia ngelihat spray itu tuh dia kayak langsung teriak-teriak, kata dia, aku kayak orang kesurupan, padahal aku bener-bener yang histeris banget keinget mereka, karena ternyata ya spray yang dikasih ke dia itu ya spray mereka habis berhubungan karena darah, bukan haid. Di ranjangnya Rani, di kamarnya Rani. Jadi dia benar-benar ngambil baju kan, dia mau pergi dari rumah itulah. Jadi dia histeris, sebelum packing tuh dia kayak, bener kata Rani, aku bakal keinget terus, lewat sofa keinget, lewat dapur keinget, lewat kamarku, kan mereka ngelakuin juga di kamarnya. Iyalah pasti. Di kamarku keinget, lewat kamarnya Rani ngelihat spray itu pasti keinget. Iya, trauma bener. itu. Terus akhirnya dia nangis itu, dia cepat-cepat packing, terus nggak mau lagi lihat rumah itu, dia pergi. Dia ngekos saat itu, ngontrak apa ngekos gitu. Ini dia belum punya rumah sih. Jadi rumah itu akhirnya jatuh ke Aris gitu? Jatuh ke Aris. Dia emang nggak mau, emang wes nggak ini. Iya sih, trauma sih. Nggak trauma, dia bakal bakalan bisa waras karena dia bakal keinget-inget kata-kata Rani, kamu nggak akan hidup normal kalau di situ gitu. Kamu ke dapur bakal inget aku, kamu ke sofa bakal inget aku pernah di situ. Jadi sama Mas artinya Aris. dia mau kasih tahu kalau mereka pernah di sana semua gitu. gitu. Iya, kayak gitu. Dia di dapur, di sofa, di kamarnya Rani, kamarnya Mbak Nisa sama Aris. Terus habis itu mereka pergi kan, Mbak Nisa pergi ngekos. Nah ini si ibu kan udah meninggal, rumahnya Surabaya itu, Rani minta rumah itu dijual. Aku mau merantau di Jakarta, jual rumah ibu itu. Tuh aku nggak mau ya di sini, di rumah, kan si Rani tinggalnya di Surabaya. Jadi, tunggu, maaf. Ini kan dari tadi ibu, bapak nggak ada ya? Udah nggak ada ya? Bapak udah nggak ada. Udah lama pergi Udah ya? lama pergi. Oke. Jadi dia kan di Surabaya kan, aku udah nggak mau orang-orang sini julid ngegosipin aku, udah jual aja rumahnya Mbak gitu. Nggak, dia itu rumah tinggalan ibu, jangan dijual. Mbak Nisa masih kayak itu, udahlah cepet aku mau merantau di Jakarta kayak gitu. Terus yaudah kalau gitu aku minta uang 50 juta ya. Dikasih sama Mbak Nisa. Dikasih sebaik itu, karena Rani bilang, aku nanti gimana makanku gimana, kalau kamu nggak mau jual ya udah kasih aku 50 juta aja deh gitu. Udah dikasih 50 juta. Pergi Rani merantau ke Jakarta, sampai sekarang di Jakarta sih. Oh, sampai sekarang nih. Sekarang. Dan tidak pernah kontak-kontak lagi sama Mbak Nisa masih. Mbak Nisa juga kemarin ngabarin ini Rani habis nonton Ipar Adalah Maut gitu. Udah nonton dia. Oh, nonton dia? Iya, nonton. Nisanya nggak nonton? Nisanya udah nonton juga. Nonton juga? Awalnya aku undang Gala gitu, tapi nggak mau dateng. Terus katanya dia, aku nggak akan bisa nonton, tapi akhirnya dia nonton. Iyalah, dia nggak mau datang Gala, pasti ketahuan kali. Dia kan nggak mau ketahuan kan. Tapi sebenarnya ya nggak kelihatan, tapi emang dia nggak ini sih. Tapi dia datang nonton sendiri gitu? Aku nggak tahu dia nontonnya sama siapa, tapi katanya aku udah nonton Mbak gitu. Oh, berarti Nisa nonton sendiri. Rani nonton sendiri, Rani kan di Jakarta. Nonton berdua. Enggak. Tapi dia tahu Rani udah nonton. Mungkin Rani upload atau apa nggak sih? Nggak tahu sih. Pokoknya dia bilang Rani. Komentarnya si siapa? Rani pas udah nonton tuh apa dia? Enggak bilang gimana-gimana. Cuma bilang udah nonton. Rani udah nonton, Mbak. Oh ya, gimana Mbak gitu. Terus cuma di emot senyum aja. Kayak gitu. Apa? Nggak tahu, emot senyum doang Mbak Nisa ngasihnya. Nggak terjawab apa-apa gitu. Nggak terjawab apa-apa. Dia masih sayang sama Rani sampai dia bilang, pokoknya keep banget ya identitasku gitu. Kalau film ini selesai, mungkin kalian ya udah selesai itu. Tapi nasibku sama Raya, sama adikku gimana gitu. Iya dia jahat sama aku, tapi gimana pun dia satu-satunya keluargaku yang aku punya gitu. Jadi kalau Mbak Nisa nonton, aku selalu bilang kan, aku bakal nge-keep siapa kamu, privasi kamu, identitas kamu, dan aku menuhin janji itu sampai sekarang. Cucu sedih. Amanahnya ya. Amanah. Saya ngerti lah, ngerti. Jadi sampai kayak dikasih uang berapapun, kan sempat kan ada yang nawarin, ayo Nisa keluar, ini uang buat kamu. Dia nggak akan buat apa gitu loh. Kalau orang tahu tuh manfaatnya ke aku apa gitu loh. Jadi sebegitu besarnya sayangnya dia kepada adiknya. Dia bilang, karena kalau andaikan suatu saat nih Mbak, hubunganku sama adik kan seumur hidup ya, sejahat-jahatnya dia tuh, ya dia masih adik aku gitu. Jadi kalau aku nggak ada, Raya sama siapa kalau nggak sama Rani gitu. Aku nggak ada suami gitu. Paham. Kayak gitu, emang kalau hubungan darah itu nggak akan bisa berakhir seumur hidup. Kalau aku sama Mas Haris mah bodo amat dia mau kemana gitu. Tapi kalau sama Rani gimana pun, senyakitin apapun dia ya hebat adik aku. Ya. Itu yang bikin aku
orangnya tuh berat banget. Iya, paham. Karena kalau kita benci sama adik sama apa tuh kan ya udah kan. Dan lu tidak punya alasan lagi untuk menyayangi dia juga kan? Iya, sebenarnya kan dia udah nyakitin kayak gitu. Tapi dia mikir kalau aku meninggal nanti Raya sama siapa gitu. Iya, paham. Gitu deh. Terus pada saat dia nonton itu filmnya si Mbak Nisa, kamu ada nanya-nanya nggak ke dia? Yang pas habis nonton film enggak, tapi habis trailer yang pertama aku nanya sih. Terus dia bilang, ya dia seneng terus lega, tapi emang traumanya kayak kebuka lagi gitu sih. Jadi itu dong, jadi sedih lagi dong dia. Trigger lagi gitu. Makanya dia kayak nggak mau, sebenarnya dia nggak mau galau, nggak mau nonton, tapi ternyata terus ternyata dia emang kemarin dia bilang aku udah nonton Mbak gitu. Apa komentar? Dan aku juga nggak ini sih, aku takut nggak enak. Tapi pada waktu Emily ngubungin kamu untuk film ini dibuat, kamu pasti konfirmasi ke dia dong? Konfirmasi, dan dia itu nggak awalnya nggak setuju. Nggak setuju? Terus kamu jawab ke MD-nya bilang orangnya nggak mau? Iya, orangnya nggak setuju. Terus abis itu ditungguin terus sama MD, coba lagi ngomong sama Mbak Nisa. Terus ya udah aku ngomong sama Mbak Nisa, terus kata Mbak Nisa, yaudah aku istikharah dulu gitu. Agak lama itu sih. Kamu bilangnya apa waktu itu? Maksudnya Mbak, ini ternyata viral banget terus karena nggak cuma MD sebenarnya Bang. Jadi ada beberapa ada beberapa PH dan ada beberapa penerbit juga yang pengen jadiin itu kayak buku kayak gitu, novel. Tapi sama Mbak Nisa, janganlah Mbak, jangan. Ya itu dia takut ngaruh ke Raya, ke keluarga besarnya kayak gimana gitu kan. Terus dia emang benar-benar udah Mbak jangan gitu. Terus akhirnya dia Mbak coba pikir lagi gitu. Mungkin di luar sana banyak yang seperti Mbak Nisa tapi nggak berani speak up kayak gitu. Dan mungkin ini bisa diambil hikmah pelajarannya kalau ternyata hal kayak gini ada loh gitu. Untuk saling menguatkan. Untuk saling menguatkan. Kalau nggak untuk jadi reminder sih. Nah, jadi biar bisa aja terjadi. Ya, jadi mungkin orang-orang lebih ke kebuka matanya biar nggak nitipin adiknya atau kakaknya di rumah saudara, lebih ke situ sih. Karena ya terjadi banyak, dan waktu aku bikin konten itu tuh di komen banyak banget loh Bang, ini terjadi ke adikku, ini terjadi ke keluargaku, ini terjadi ke ibuku sendiri. Aku adalah anak dari hubungan mamaku dan kakak iparnya, banyak ternyata kayak gitu. Iya, banyak banget. Di luar sana banyak? Di luar sana banyak. Dan waktu aku angkat konten ini kan lagi viral juga, itu waktu itu di Aceh kalau nggak salah. Juga ini. Banyak juga kayak gitu. Ya? Ternyata banyak. Indonesia ini? Ternyata banyak. Itu, iya Bu. Ada. Iya, tapi kan itu kan menurut aku langka. Yang si Norma suaminya dan berhubungan intim sama ibunya. Itu ada juga Bang. Yang curhat ke aku itu juga ada yang berhubungan sama ibunya. Bukan juga. Norma kan? Bukan. Waktu itu viral, akhirnya kebanyakan gitu. Jadi waktu ada yang viral, terus akhirnya banyak yang speak up juga mengalami hal serupa. Jadi itu suaminya kayak gitu sama ibunya sendiri. Dan rumahnya rame. Kalau Norma kan sepi ya, itu rumahnya rame. Dia sering, kita jadi ngomongin hal lain. Iya, mereka ngelakuinnya di bawah tangga. Jadi di bawah tangga terus ada kayak ini, mereka katanya di situ. Jadi rumahnya rame, bukan sepi. Dan banyak banget, terus ada berapa cerita yang masuk tentang ya mirip ipar adalah maut gitu juga tuh banyak. Jadi yang lebih kayak sama sih kayak Mbak Nisa sama Rani. Jadi Aris misalnya, namanya Aris ya. Aris ini punya adik ipar banyak. Jadi dia waktu mau ngelakuin sama Rani, ini Aris dan Rani yang lain ya. Dia ini mau ngelakuin sama Rani, dia ngegeser adik-adiknya. Ada 4. Dia misal adiknya ada 4 adik iparnya ya. Nah, dia ada affair itu sama adik yang ini. Nah, tidurnya bareng mereka sekamar. Terus mereka mau ngelakuin si adik 3 ini digeser. Geser kasurnya. Maksudnya kayak di kasur tuh mereka digeser. Terus dia ngelakuin sama si adik yang ini. Tapi kan yang 3 pasti tahu dong. Lagi tidur. Masa nggak? Nggak tahu aku, tapi ceritanya kayak gitu. Makin banyak lagi cerita-cerita baru yang kamu dapat gara-gara itu ya. Dan temanya sama, maksud aku tuh temanya sama. Jadi nggak harus yang, mungkin kalau Rani Aris kan serumah sepi ya. Ini rame-rame, sekamar tuh ada 4 adik. Yang lain tuh masih kecil-kecil. Nah, dia ngelakuin sama adik yang paling gede ini. Adik yang paling gede ini katanya tuh tidurnya kayak digeser gitu. Mereka lagi tidur digeserin satu-satu. Jadi kayak gini terus mereka ngelakuin sama. Iya, paham. Itu kayak aku iya, kayak nggak masuk di akal gitu, ya. Iya, paham. Ternyata banyak banget yang kayak gitu tuh. Dahsyat ya di luaran sana ya. Kalau bapak mertua sama menantu ada juga? Ada.
Banyak itu ada. Ceritanya aneh bang. Kalau enggak ada lagi yang pernah rame dan sampai saat ini sebenarnya ada part yang belum selesai, tapi sama dia disuruh cut karena dia nggak mau ngelanjutin lagi itu pernah. Jadi aku pernah bikin cerita dia dilecehkan mertuanya sendiri. Itu dilecehkan? Dilecehkan. Tapi maksudnya yang benar-benar dia ada affair sama mertuanya ada. Cuma yang dilecehkan itu dia nggak berani speak up, jadi pas setiap dilecehkan sama bapak mertuanya, dia cuma bisa diem. Jadi misal dia duduk kayak gini, bapak mertuanya di belakang, bapak mertuanya kayak ngegesekin itunya, kayak gitu. Terus habis itu waktu dia misal nyusuin anaknya, tiba-tiba dilecehkan kayak gitu. Terus sampai dia tuh nggak berani ngomong sama Tapi suaminya. Awalnya sama-sama mau? Enggak. Oh, memang dilecehkan? Emang dilecehkan gitu. Dan dia sampai, dia ngirim cerita ke aku tuh, nggak berani speak up sampai detik itu, sampai akhirnya udah kak aku nggak bisa lanjut, nggak usah dilanjut kontennya, itu ada. Dan masih terjadi kayaknya sampai sekarang, dia nggak berani speak up soalnya. Tunggu, aku tahan dulu. Jadi kamu selama ngobrol sama si siapa lagi namanya, Nisa. Pernah sempat ketemuan langsung? Sama Mbak Nisa pernah. Oke. Sama Rani, Aris enggak. Rani cuma lihat foto. Mas Aris lihat foto. Oh, Nisa sama Raya pernah. Terus dari semua cerita yang ada di film itu, dengan cerita yang kamu bangun pasti akan ada beda-beda dikit ya. Ya wajar lah. Wajar sih, disesuaikan ya. Disesuaikan. Yang bagian bedanya itu apa aja ya kalau dari film Mama itu? Mungkin versi film itu Rani belum nikah kali ya. Kalau versi aslinya udah nikah, itu sih. Oh, yang paling ini. Berarti sebenarnya kan ini panjang ya ceritamu sama film kan lebih dipersingkat ya. Berarti di film itu tidak dijelaskan kalau akhirnya si Raninya menikah gitu sama Yusuf dan lain-lain. Dan ketahuannya setelah menikah kan. Oh, tapi endingnya yang di film kamu udah nonton kan? Udah. Sama nggak sama ceritanya Nisa endingnya? Kurang lebih garis besarnya sama sih. Maksudnya Mas Aris di situ kan nggak dapat siapa-siapa ya. Di film juga. Garis besarnya aja ya? Garis besarnya nggak sama sih. Bedanya cuman ya udah Rani kalau di film sedikit lebih kalem, lebih manusiawi lah. Kalau aslinya kan kayak sebarbar itu. Oh, lebih barbar daripada di film? Iya, lebih ini. Lebih gitulah pokoknya. Oh, bawa fotonya? Ada di HP. Gue penasaran, Ci. Iya. Ini makin banyak nih yang pasti pengen nonton film Iparku Adalah Maut ya. Ipar Adalah Maut ya. Oh, Ipar ya? Ipar, bukan Ipar. Ipar adalah, gue pas keluar filmnya gue lihat Deva main film apa sih ini? Ipar Adalah Maut. Mang Iparnya tukang bunuh, gitu kan? Nah pas gue nonton teasernya, iya beneran. Iya kan Ipar Adalah Maut. Pas gue nonton teasernya, oh bisa begitu ya. Cuma gue belum nonton sih ya, buat kalian yang mau nonton langsung ya. Masih tayang di bioskop kesayangan Anda ya. Terus overall dari semua cerita ini, sekarang kan jadi viral juga jadi film. Kamu masih kontakkan sama Nisa? Masih, sampai detik ini masih. Aku mau kesini juga bilang sih ke Mbak Nisa. Ya? Aku selalu bilang sih Bang, maksudnya ini sebenarnya kan bukan, aku hanya mewakili ya. Jadi apapun aku pasti izin dan bilang. Dia udah kayak, ya udah kayak keluarga aku, udah kayak kakakku sendiri sih. Kayak, Mbak aku mau ke Bang Densu gitu. Ini ngobrolin Ipar Adalah Maut gitu. Terus dia bilang? Ya Mbak, bismillah ya. Titip amanah selalu gitu sih. Sebagai penutup, dan kamu kan yang mewakilkan Nisa ya. Mungkin ada apa yang kamu sampaikan buat Mbak Nisa yang nonton juga di rumah sekarang? Buat Mbak Nisa asli yang mungkin sekarang lagi nonton, aku dari dulu selalu bilang, Mbak kamu itu berhak bahagia. Please kamu pikirin kebahagiaan kamu sendiri dulu, baru mikirin orang lain. Kebaikan kamu tuh juga penting Mbak, jangan selalu mikirin orang lain terus. Terus makasih udah sekuat ini, makasih udah jadi inspirasi buat aku pribadi dan juga Nisa-Nisa di luar sana. Pokoknya Mbak Nisa harus bahagia bareng Raya. Dan semoga usahanya sukses, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Amin. Aja sih. Untuk Rina, ada yang pengen disampaikan? Rani ya? Rani? Ran. Waduh. Kamu tau gak sih, Mbak Nisa tuh sesayang itu sama kamu. Dia tuh se-care itu sama kamu. Jadi, please berhenti ngelakuin apa yang sedang kamu lakuin sekarang.
kembali ke Mbak Nisa. Mbak Nisa itu buka 24 jam pintu rumahnya dan pintu maafnya buat kamu. Jadi kembalilah jadi Rani yang baik kayak waktu kamu kecil, itu aja sih. Rani udah nikah lagi belum? Siapa? Belum. Siapa? Rani udah nikah lagi. Oh iya, belum, pertanyaannya. Kalau belum. Kalau Yusuf udah mau nikah, kemarin bawa calon istrinya ke Mbak Nisa. Oh. Kalau Yusuf, Aris belum. Kalau Aris? Belum. Jadi udah berpisah sama Aris, udah nggak tahu gimana ceritanya gitu? Enggak sih, cuman Mbak Nisa bilang Aris kayak sekarang ikut komunitas kayak yatim piatu, yang kayak gitu sih, komunitas sedekah-sedekah kayak gitu sih. Terus dia jadi, kan resign kan dari kerjaannya, terus dia jadi pengusaha juga, kayak punya usaha makanan kayak gitu. Terus film ini kan keluarnya, banyak nggak yang orang-orang sekitarnya kayak, jangan dia nih? Di komen kayaknya mungkin ya, di komen-komen. Ada ya? Cuman aku selalu bilang dimanapun, kalau aku pas lagi podcast juga, yang tahu siapa Mbak Nisa asli juga aku mohon keep private aja, yaudah biar kalian aja yang tahu. Kita hormati keputusan Mbak Nisa untuk nggak up siapa dia, karena dia selalu bilang kalau film ini selesai ya udah kalian ya udah selesai, tapi kehidupan aku nggak akan bisa sama lagi kayak dulu kalau orang-orang tahu siapa dia, siapa Raya, apalagi Raya kan kasihan kayak gitu sih. Itu yang selalu dia tekankan kemanapun, pokoknya Mbak titip amanah selalu kayak gitu.